Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tadi sudah dibacakan oleh pembaca Perjanjian Lama, tapi tidak ada salahnya kembali saya akan bacakan kepada kita semua Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tabut-tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menundungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atasnya. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tema pada siang hari ini kepada kita semua adalah kemuliaan Tuhan turun atas kita, atas keluarga kita, dan atas jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ada istilah yang mengatakan, dan belakang ini berkembang kalau kita melihat ada pergejolakan terjadi, dialog di antara para hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, tentang bagaimana ketidaksiapan daripada seluruh jemaat sebenarnya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang mereka katakan bahwa kemuliaan Tuhan akan berserak, kemuliaan Tuhan tidak akan pernah turun jikalau tidak ada dilakukan dalam peribadahan. Sehingga ada banyak para pendeta memaksakan gerejanya, jemaatnya untuk beribadah datang kepada Tuhan di gereja setiap minggunya sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau saya memandang itu tidak masalah, ya. Kalau memang iman mereka untuk lebih kuat beribadah, silahkan. Dan saat ini kita tahu bahwa ada juga ayat Alkitab yang mendukung tentang bagaimana kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah kita. Roma 13 jelas dikatakan bahwa hormatilah pemerintahmu, sebab pemerintah itu adalah tangannya Allah untuk melakukan kebenaran bagi setiap umat. Tetapi Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan dalam perenungan ini kepada kita semua? Jikalau banyak orang berkata bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi, dan kemuliaan Tuhan telah diambil dan dirampas oleh umat Tuhan, telah diambil dan dirampas oleh pandemi corona pada saat ini. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itu tanggapan yang pendek, tanggapan yang singkat, bahwa kemuliaan Tuhan itu pasti bisa turun ke atas kita masing-masing ketika kita undang Yesus Kristus di tengah-tengah peribadahan kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi masalahnya, ketika kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak mengundang Kristus melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hadir di sana. Bapak Ibu, kita akan belajar daripada nats ini bagaimana cara untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Ayat 1 dan 2, ayat 5
Dikatakan tadi di sana, kalau kita membaca di ayat 1, ada di sana dituliskan kesatuan. Ya. Ayat 1, pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak Israel, berkumpul. Ayat 1 dikatakan di sana, berkumpul. Ayat 2, maka pada hari raya bulan Etanim, yakni 7 bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo. Ada kata berkumpul. Ayat yang kelima dikatakan di sana juga, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan? Tentunya ada kesatuan. Kesatuan kita untuk berkumpul. Maka tidak salah jikalau di dalam setiap rumah tangga ada cara yang efektif yang dilakukan gereja untuk menghimbau jemaat Tuhan tidak berkumpul saat ini di dalam satu gereja. Itulah yang disebut dengan social distancing. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita tidak berkumpul. Maka ambil waktu di dalam setiap keluarga kita akan berkumpul. Ketika terjadi kesatuan di dalam keluarga, kita hadirkan Tuhan, kita undang Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun atas kita. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di dalam rumah kita, kemuliaan Tuhan turun ketika kita bersatu hati, berkumpul bersama dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa setan tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang jikalau gerejanya Tuhan itu bersatu. Dia akan berusaha untuk menghancurkan kesatuan orang-orang percaya. Dia akan mencari berbagai macam cara untuk menghancurkan kesatuan orang-orang percaya. Pandemi corona menjadi alasan salah satu juga. Bohama baenon, apalah buat, bagaimanalah buat, karena pengaruh ini. Saya tadi Bapak Ibu hari ini, belakangan ini saya menginjili, melayani sebuah keluarga dan akhirnya memang yang saya layani itu sudah meninggal dan tadi sudah dikuburkan. Ada banyak saudara-saudaranya yang begitu dekat mengatakan terus dihubungi honya nau aledang bui roau ala di situasi. Tetapi pada saat mati datang terus dihubungi hampir semua keluarga padahal di sekitar dekat-dekat ini. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar. Tetapi apakah itu yang dimaksud dengan iman? Bapak Ibu, kita orang percaya sebenarnya memiliki kuasa ilahi untuk mengusir setan. Karena apa? Karena kita juga diperintahkan Allah, diutus Allah untuk memberikan kuasanya, diberikan kuasanya supaya kita dapat melakukan, mengusir setan dari kehidupan kita, dari gangguan-gangguan kita, untuk memperdaya kita, malas untuk bersekutu, malas untuk melakukan penginjilan kepada orang, malas untuk melakukan hal-hal yang lain di dalam situasi pandemi dan corona. Tetapi kita yakin percaya bahwa seluruh umat Tuhan sanggup untuk melawan tipu muslihat iblis dalam pandemi corona ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah kita biarkan, jangan pernah kita mau iblis ambil bagian dalam pelayanan ini. Saya juga menyadari bahwa saya juga seorang pendeta, punya kelemahan-kelemahan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita ketika kita terus datang merendahkan hati di hadapannya. Maka Bapak Ibu, Yesus juga pernah berdoa syafaat atas gerejanya supaya gerejanya terus dapat bersatu. Kalau kita membaca dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26, nanti akan direnungkan bersama Bapak Ibu. Tetapi di sana Yesus berdoa bagi jemaatnya supaya gerejanya itu tidak terpecah belah. Karena dia tahu bahwa setan itu akan terus lebih kuat untuk terus menghancurkan gerejanya. Dan kita tahu perpecahan-perpecahan gereja sekarang ini ada banyak. Oleh karena mungkin jemaat melihat kelemahan pendetanya, pendetanya melihat dalam hal yang lain, pendetanya juga melihat ini kurang bagus pelayanan, kurang basah dan lain sebagainya.
pendetanya juga banyak melakukan hal-hal yang jahat. Itu semua karena apa? Sesungguhnya memang orang yang percaya kepada Tuhan rindu, pengen mau kita dekat terus kepada Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu turun atas dia. Tetapi ketika tidak bersatu, tidak satu hati, maka iblis selalu berusaha untuk menghancurkan jemaatnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mencermati tadi kata berkumpul ayat 1 dan 2 dan 5, mengapa berulang-ulang dikatakan di sana ada kata berkumpul? Karena tidak ada alasan bagi orang percaya umat pilihannya tidak berkumpul. Harus berkumpul. Karena berkumpul itu untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan, menghormati Tuhan yang membimbing mereka keluar daripada tanah perbudakan untuk memuji Dia supaya kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam setiap keluarga demi perkeluarga saat ini, jangan mau kita terpecah belah. Cari berbagai macam usaha, berdoa terus supaya keluarga kita dapat berkumpul bersama untuk berseru, di mana setiap hari minggunya Tuhan perintahkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita berpecah di dalam keluarga kita, maka sebenarnya kita sendiri telah melumpuhkan kuasa itu. Tetapi kalau kesatuan itu di dalam keluarga kita, maka kuasa itu akan semakin kuat di dalam keluarga kita. Seperti gigi ompong Bapak Ibu. Kalau menggigit yang ompong itu tidak akan pernah bisa menggigit daging yang keras sekalipun atau daging rendang. Nggak bisa dikunyahnya. Seperti itu. Tetapi kalau lidi itu, contoh lidi itu semakin kuat, semakin banyak, semakin kuat kuasanya, semakin dapat melakukan sesuatu kegiatan, menyapu, dan bahkan batu yang 5 kilo pun kalau lidinya banyak dikumpulkan, di dalam disekutukan, maka dia akan menggeser batu yang 5 kilo itu. Ini yang diinginkan Tuhan, supaya jemaat Tuhan terus bersatu di dalam rumah tangga untuk beribadah kepadanya. Ketika kesatuan itu dilakukan, maka kemuliaan Tuhan turun atas rumah kita, turun atas kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan? Ayat 3 dan ayat 4 dikatakan tadi di sana bahwa setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita ketika kita menghadirkan tabut Tuhan di dalam rumah kita, di dalam gereja ini, di dalam persekutuan kita, di dalam kesatuan kita. Kalau tabut Tuhan adalah sebuah kotak yang terbuat daripada penanga. Karena nanti kalau kita baca dalam Ulangan 10 ayat 1 sampai 2, di dalamnya ada loh batu, 2 loh batu di mana itu tertulis hukum Tuhan, 10 perintah firman Tuhan yang diberikan kepada umat Israel. Nah, tabut ini menjadi sesuatu yang sakral sehingga ditempatkan di tempat ruang yang maha kudus. Dan tadi sudah kita baca ditutupi dengan kain emas lenan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 25 ayat 17 sampai 21. Betapa sucinya tabut Tuhan ini. Kenapa? Kenapa harus perlu menghadirkan tabut Tuhan? Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel selalu membawa tabut, karena tabut itu adalah jaminan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 4 ayat 3, ketika mereka membawa tabut itu, maka mereka akan menang. Tetapi jikalau tabut itu dilupakan atau berpindah kepada bangsa Filistin, maka kegagalan, kekalahan bangsa Israel terjadi. Pernah Bapak Ibu dalam perjalanan peperangan melawan bangsa Filistin,
Mereka tidak membawa tabut Tuhan, dan bahkan juga diambil oleh bangsa yang lain. Berapa lama bangsa Israel diperbudak? Bapak Ibu, tabut ini adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan atas umatnya. Tabut ini berarti adalah kekudusan Tuhan. Tabut ini melambangkan bagaimana Tuhan hadir di dalam penyembahan. Yesus mengulang katanya di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dia menyinggung tabut ini. Kalau kita pernah membaca, di dalam firman-Nya dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tanpa kehadiran tabut Tuhan di dalam pujian penyembahan kita, ibadah kita tidak akan berkenan. Kita tidak dapat melakukan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tabut itu adalah di mana kehadiran Allah. Tabut itu adalah di mana Yesus hadir di tengah-tengah rumah kita. Maka kepala-kepala keluarga ini harus memahami bagaimana tabut ini yang paling pertama dihadirkan di dalam rumah kita. Para imam-imam dipakai Tuhan. Imam itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Musa untuk mengangkat tabut ini. Demikian juga ini sebagai imam dan kepala rumah tangga, dikatakan bahwa imam itu adalah kepala rumah tangga, dan kepala rumah tangga untuk membawa tabut itu. Kepala rumah tangga juga akan menghadirkan tabut itu di rumah kita masing-masing. Maka kemuliaan Tuhan turun atas rumah kita. Dan mungkin pertanyaannya Bapak Ibu, jikalau saya sudah janda, bagaimana imam saya? Bapak Ibu yang janda ya memiliki dua tanggung jawab. Engkau kepala rumah tangga, tentunya engkau sanggup untuk membawa dan menghadirkan tabut itu di rumah kita masing-masing. Tabut itu hadirat Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang maha hadir di tempat yang maha kudus. Maka undang terus Yesus dalam setiap ibadah. Maka bukan hanya sebagai rutinitas di dalam peribadahan. Hari ini memang benar bahwa pandemi corona banyak dijauhkan dari kita. Ekonomi diperlemah, sosial diperlemah, adat istiadat diperlemah, agama dihancurkan. Dihancurkan kata berarti bukan berarti agama yang hancur, tapi bagaimana kelemahan iman kita sedang diuji pada saat hari ini. Tetapi kita yakin dan percaya, terus kita hadirkan tabut Tuhan di rumah kita. Tabut itu di mana Tuhan hadir, di mana Yesus hadir. Dan Yesus hadir saat ini ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kepala rumah tangga harus mampu membawakan nama Yesus lewat firman Tuhan, lewat Alkitab dibacakan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan turun atas kita? Ayat yang kelima tadi dikatakan di sana, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan yang tidak terbilang banyaknya. Ini penyinggungan masalah bagaimana kemuliaan Tuhan turun atas rumah tangga kita masing-masing ketika kita melakukan atau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Allah. Dan yang sesungguhnya Bapak Ibu, bahwa panggilan umat Tuhan adalah mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita membaca tadi bahwa yang dipersembahkan di sana adalah kambing domba yang tidak bercela, artinya persembahan itu ada kualitas persembahan kepada Tuhan, bukan persembahan yang ecek-ecek, bukan persembahan yang asal-asalan, tapi persembahan yang berkualitas. Ini berkaitan dengan jumlah kualitas. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel mempersembahkan domba, lembu yang sangat banyak dan tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, maka jikalau kita dapat mempersembahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan disenangkan. Hakikat persembahan itu berkenan di mata Tuhan bukan semata nominal, jumlah rupiah kita Bapak Ibu, bukan. Tetapi
ketika melakukan persembahan bukan karena dengan paksaan. Jumlah persembahan yang terbaik dalam arti jumlah yang pantas. Memang Yesus pernah menyinggung seorang janda ketika melakukan peribadahan. Dia melihat seorang janda menghantarkan persembahannya. Dia menegur para imam-imam, dia menegur para orang-orang kaya. Hei, perhatikanlah janda ini. Dia mempersembahkan daripada segala kekurangannya, yang artinya mungkin dia tidak pernah hitung-hitungan, dan itu mungkin tinggal uang daripada seorang janda itu. Tetapi dia tahu bahwa kewajiban dia untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dia berikan dengan segala kekurangannya. Sehingga apa? Kita tahu bahwa orang tua itu, walaupun tidak dituliskan namanya, nama itu akan terus tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan turun atas ibu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang diinginkan kepada kita. Semua umat percaya, kita mau di dalam setiap peribadahan kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kesatuan. Semua harus bersatu. Saat ini seluruh gereja dunia menghentikan peribadahan di gereja. Walaupun ada tadi beberapa gereja yang masih tetap melakukannya. Tidak mengapa. Di kampung kami, di Tebing Tinggi, saya melihat gereja mereka sudah melakukan ibadah. Saya telepon saudara saya di sana, kenapa itu udah beribadah? Iya, kami melawan peraturan pemerintah. Kami melawan peraturan daripada PGI. Ya itu sama dengan beribadah, itu konyol. Kalian sudah melawan tapi beribadah. Ya kami sudah rindu ke gereja. Ya benar, semua sudah rindu. Tapi mungkin karena zona mereka hijau, negatif dan lain sebagainya. Ya tidak mengapa. Kalau menurut saya pikir apakah itu salah? Ya kalau pemerintah sudah mengatakan janganlah, ya sabar, kita berdoa. Karena pemerintah ini adalah tangan Tuhan, hormati pemerintah kita. Nah maka sesungguhnya juga saya bilang sama itu saya, di rumah pun itu juga beribadah. Bukan karena keadaan paksa, karena situasi. Maka sebenarnya di rumah itu kita hadirkan keluarga-keluarga kita untuk beribadah. Dan yang kedua adalah tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Yesuslah yang disembah di sana. Yesus yang dipermuliakan di sana. Dipermuliakan ketika firman Tuhan disampaikan. Maka kepala rumah tangga harus siap sedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan Injilnya. Karena Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Maka ketika Injil disampaikan, ketika firman disampaikan, maka tabut Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam kesatuan atau ada di dalam rumah kita. Dan yang berikutnya adalah yaitu mempersiapkan hati pikiran kita untuk memberikan persembahan. Ini singgungan kepada ada salah satu dosen kami kemarin dari misi Korea. Dia berkata seperti ini. Mengapa Korea Selatan itu diberkati Tuhan? Hari ini misi yang paling terbesar mengutus misinya di seluruh dunia adalah Korea Selatan. Walaupun saat ini saya tidak tahu apakah Amerika dan Korea Selatan, tetapi yang sampai sekarang ini saya paham bahwa Korea Selatan yang paling banyak mengutus misinya ke seluruh dunia. Karena dia katakan seperti ini, ketika dia mau pergi ke gereja, hal yang pertama dipersiapkan mereka adalah persembahan mereka. Maka persembahan itu ditaruh dalam amplop, dan setelah itu uang yang diberikan itu dibuat seperti baru, digosoknya. Karena itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat senang menerima persembahan-persembahan kita. Saya melihat ya, tadi ada dari TTI Internasional, John Nerman Sipayung, dia orang samba Tuhan dari Jakarta sana. Dia tadi bersaksi bahwa ada 10 ruko yang dipersembahkan orang kepadanya, tidak bayar. Dan itu dijadikan tempat orang yang gelandangan, tempat orang yang kriminal, tempat janda-janda yang tidak punya uang. Dia katakan, nggak ada uang saya. Tapi saya katakan bahwa Tuhan bekerja ketika saya hanya dapat mempersembahkan apa yang saya miliki. Saya juga tertegur, ya benar Tuhan.
Dan memang kita harus siap untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan turun atas kita, mari persiapkan hati pikiran kita dengan kesatuan seluruh jemaat atau keluarga kita masing-masing. Mempersiapkan hati pikiran kita, jiwa dan roh kita untuk mengundang tabut Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Maka kemuliaan Tuhan turun di setiap rumah kita, di setiap keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah pandemi corona ini. Mari, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Tancapkanlah ini supaya kami bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.